Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa dengan kami di channel Asap Studio, channelnya orang-orang berbudaya dan beradab. Dan sore yang mendung menjelang malam hari ini, saya berada di warung Warmindo Cak Cek, ya, warung Warmindo Cak Cek di daerah Goa. Sebelumnya bagi teman-teman yang berada di area utara di sekitaran UIN yang mau merasakan sentuhan tangan dari chef Cek, bisa main ke orang baru Cek. Dan nanti Piala Eropa di sini juga ada non bar ya kira-kira gitu. Oke, sekarang saya sedang bersama dengan Mas Adib atau yang sangat akrab disapa dengan Cek. Oke, selamat sore Mas Cek. Sore, Cak. Sore. Boleh kenal dulu dong. Siapa tahu ada yang suka nanti. Perkenalkan, nama asli saya Ahmad Ahil Adib, tapi dipanggil Encek. Ini juga merupakan rentetan sejarah dari orang-orang Madura yang merupakan juga penduduknya banyak yang bukan asli dari Madura, khususnya di Kepulauan Kangean. Oh, Mas Encek dari Kangean. Dari Kangean. Nah, kenapa saya dipanggil Encek? Karena buyut-buyut saya orang Cina. Orang Cina, Orang ada Cina. darah-darah Tionghoa. Ada darah Tionghoa, makanya agak sipit meskipun hitam. Oke, Sobat Asap, kita akan mencoba mengulik terkait Kangean ya. Kangean salah satu pulau yang masuk di wilayah Madura ya. Di Madura. Di kabupatennya masuk di Sumenep. Sumenep. Maksudnya Sumenep. Oke, Mas Encek, boleh tahu sedikit dong teman-teman yang di sana sejarah Kangean itu? Kalau nggak salah saya pernah dengar dari Anda bahwasanya secara bahasa pun berbeda juga, dan dia nggak pure Madura. Boleh ceritakan teman-teman Sobat Asap? Terima kasih Cak Udin. Untuk sejarahnya sebenarnya saya kurang paham, cuma akan sedikit menjelaskan tentang kondisi yang ada di Kepulauan Kangean, baik itu tentang masyarakat, tentang sosial dan keagamaan dan yang lain-lain. Di Kangean sendiri itu banyak marga yang ada di sana. Oke. Ada marga Sulawesi, kemudian terkenal di sana dengan panggilan Wak, Kerajaan Sulawesi. Ada yang juga dengan marga Daeng, keturunan dari Bugis. Daeng. Oke. Nah, juga ada yang dengan panggilan Encek yang berasal dari Cina. Dari Cina. Nah, termasuk saya dipanggil Encek karena ada keturunan dari orang Cina meskipun agak hitam sedikit. Karena Cinanya sudah ada di Madura. Ada penekanan agak hitam sedikit ya, ada penekanan. Berarti di Kangean sendiri sebenarnya masyarakatnya pun sudah begitu terlatih, sudah begitu akrab dengan pluralitas ya Mas ya? Sudah begitu akrab. Bahkan menurut secara bahasa di Kangean itu ada 3 bahasa. Ada 3 bahasa dalam satu pulau. Dalam satu pulau. Meskipun letak geografisnya ikut Madura, tapi Kangean punya bahasa sendiri yang beda dengan Madura. Oke. Ada bahasa Kangean, meskipun bahasa Kangean ini banyak sama dengan Madura, tapi ketika kita komunikasi dengan orang Madura gak nyambung. Gak tahu gitu. Itu menarik, itu rahasia sekali ya Pak. Rahasia sekali. Nah, itu satu bahasa Kangean sendiri. Oke. Yang kedua ada bahasa Bajo, bahasa orang-orang Sulawesi yang biasanya orang yang berbahasa Bajo ini berada di kepulauan timur Kangean, yang itu masuknya juga Kangean. Karena Kangean ada 3 kecamatan, di induknya itu ada 2 kecamatan Arjasa sama kecamatan Kangayan. Kemudian satu kecamatan ini menghimpun kepulauan-kepulauan kecil yang ada di Kangean, yaitu kecamatan Sabekan. Dan kecamatan Sabekan inilah yang berbahasa Bajo. Oh, Bajo. Orang kecamatan Sabekan dengan orang kecamatan Kangayan dan Arjasa tidak bisa komunikasi. Oh iya. Nah, komunikasinya harus menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Karena orang Kangean gak paham bahasa Bajo, orang Bajo gak paham bahasa Kangean meskipun satu Kangean. Meskipun satu Kangean. Yang menjembatani untuk berkomunikasi, saling tukar pikiran, bahasa Indonesia. Sangat nasionalis orang-orang di Kangean. Mas Encek, kalau boleh tahu asal nama Kangean sendiri itu diambil dari nama apa, atau ada nilai filosofinya seperti apa? Menurut penuturan beberapa tokoh ya, meskipun secara literatur belum ada yang pasti membahas tentang sejarah mengapa nama Kangean itu lahir. Setidaknya ada 2 pemahaman yang saya pahami dari beberapa tokoh yang ada di Kangean. Kangen itu berasal dari bahasa kangen.
Kangen. Kangen. Rindu. Rindu. Asik. Jadi orang yang datang ke Kangian Iya. pasti ingin menetap, atau ketika ia kembali pulang pasti ia ingin kembali. Wow. Nah itu yang dilihat sebagai bahasa, makanya diplesetkan Kangen. jadi Kangian. Kangen, rindu. Nah yang kedua itu ada bahasa keaengan. Keaengan. Nah kalau bahasa Indonesianya itu keairan. Jadi karena Keairan. posisinya berada di tengah laut, nah itu keaengan. Keairan ya. Keairan kata orang Sangat Indonesia. menarik sekali. Iya, iya, iya. Mungkin sependek pemahaman saya seperti itu. Teman-teman bisa kita pahami, rindu itu dekat dengan air mata. Nah, keangean air matanya milik kamu. Kalau kalian rindu, kalian kangen, kalian harus menjadi orang kangen. Oke, Mas Ence, kultur masyarakat di Kangean sendiri itu, Anda sebagai orang yang lahir di sana dan sampai hari ini yang sangat kental tradisi, kebudayaan atau kultur masyarakatnya itu, gambarannya seperti apa di Kangean? Kalau secara kultur masyarakatnya tidak jauh dengan Madura. Tidak jauh dengan Tidak Madura. jauh dengan Madura. Keagamaannya cukup kuat, karena notabene pun mungkin bisa dikatakan 100% semuanya Islam. Oke. Meskipun berbeda marga yang ada di sana. Sosialnya pun juga tinggi. Jadi masih ada di Kangean itu ketika orang mau buat rumah gotong royong. Oh gitu. Ada nikahan biasanya di kota pakai catering, di sana pakai tenaga tetangga dan yang masih kental. Tetangga, gak ada yang namanya tetangga itu kelaparan. Jadi kita saling berbagi, kamu ada lauk apa tinggal ambil di dapur. Oh, ada bisa nasi seperti itu. Seperti Ya? itu masih kuat seperti itu. Jadi kita nggak jauh-jauh belajar konsep sosialis. Di Indonesia, di Kangean kita sudah mempraktekkan apa yang orang-orang modern sebut sebagai sosialis hari ini. Itu sangat menarik, Mas Ence. Lebih jauh lagi, apakah di sana juga ada saudara dari agama yang lain di Kangean itu sendiri? Untuk saat ini mungkin tidak ada, Cak. Karena belajar ini juga, Cak. 100% Islam masih di sana. 100% insya Allah Islam. Tapi mengapa ada warga Cina, sedangkan orang Cina kan notabene non Islam. Tapi kenapa kok di Kangean Islam? Iya, itu menarik. Ini menarik. Dulu ketika saya bertanya sama bapak saya sendiri, yang juga saya panggil beliau Encek. Nah, keluarga yang keturunan laki-laki itu semuanya dipanggil Encek. Semuanya dipanggil Encek yang dari jalur laki-laki. Dari jalur laki-laki. Makanya ketika ada teman saya ke rumah terus panggil Encek, semuanya noleh, Cak, yang laki-laki. Baik itu Encek saya pun juga seperti itu karena semuanya panggilannya Encek. Iya. Nah, menurut penuturan bapak saya, jadi orang Cina yang datang ke Kangean yang misinya berdagang itu ada dua kategori. Ada Cina yang memang dia mempertahankan agama non-Islamnya. Ada yang Cina yang dia istilah Kangeannya itu nyilam. Jadi Cina yang masuk Islam. Nyilam. Istilah lokal ya. Lokalnya nyilam. Jadi orang Cina yang masuk Islam. Nah, yang berkembang sampai saat ini itu yang nyilam. Orang Cina yang masuk Islam. Yang nyilam seperti sampean ini ya. Seperti saya. Oke. Tapi ada orang beli-beli, Cak. Gimana itu ya? Orang mana? Orang beli. Beli itu apa itu? Beli. Orang mau beli nasi. Oh, orang mau beli nasi. Oke, kita akan sebentar teman-teman. Karena ini emang di warmilunya Cacek. Kita tadi mendengarkan bahwasanya Mas Ence sangat gamblang dan cukup gamblang menceritakan terkait Kangean. Dan ada yang menarik, nama Kangean ini sebenarnya sangat milenial, kawan-kawan. Rindu. Bisa disebut sebagai keangean atau air, ya. Jadi nanti kita akan ulik lagi terkait Pulau Kangean, Pulau Kerinduan, Pulau Air, tapi jangan sampai ada air mata. Oke, kita Oke, setelah break tadi ada orang beli, pemikiran tetap harus digerakkan, ekonomi juga harus digalakkan. Oke, Mas Ence, Kangean berasal dari kata rindu, Kangean juga air. Terus tadi kita juga cukup mendapatkan pengetahuan terkait bagaimana masyarakat Kangean itu terbentuk, terbangun dari berbagai macam
kultur dan kebudayaannya. Mas Jack, saya mau nanya nih. Siap. Kalau orang beragama sendiri di Kangean itu, tradisinya, culture kebudayaannya, terus mekanisme mereka beragama itu seperti apa sih? Kita kan tahu juga saudara-saudara kita yang di Madura itu kan cukup kental dengan keislamannya. Mereka itu sangat cinta dengan agamanya. Kalau di Kangean sendiri seperti apa, Mas? Dimulai dari simbolik ya, Cak. Ya. Karena juga Islam kenal dengan simbol-simbol tentang keislamannya. Ya. Nah, di Kangean itu orang Kangean apa istilahnya menampakkan keislamannya itu menggunakan simbol-simbol salah satunya. Pakaian sehari-hari jadi di Kangean itu biasa dengan memakai sarung, pecian dan yang lain-lain. Ada yang khusus khas dari sana sendiri pakaiannya? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke. Nah, untuk kultur keagamaannya pun karena di Kangean terdiri dari beberapa ormas yang ada NU, ada Muhammadiyah, kemudian ada teman-teman Persis, ya. Ada teman-teman aliran kepercayaan, ada teman-teman HTI dan yang lain, multikultural. Okay. Tapi yang paling dominan di sana itu adalah NU. Nahdlatul Ulama. Oke. Kebiasaannya kita sehari-hari ketika ada acara tahlilan, syukuran dan yang lain-lain, salawatan dan yang lain. Oke. Kalau dikatakan di sana kental dengan tradisi Nahdlatul Ulamanya, NU-nya itu, Mas Jack mungkin bisa berbagi ke kawan-kawan pecinta Asap Studio, pecinta kebudayaan. Kapan sih masuk di sana NU sendiri itu? Karena ini juga menarik. Jadi Kangean itu ada 3 kecamatan dan masuknya ke Kepulauan, tapi mempunyai PC sendiri, Cak. Pengurus cabang Kangean. Oh gitu. Jadi kita tidak ikut kepada Sumeneb. Yang harusnya PC itu tingkat kabupaten, tapi karena Kangean istimewa, Kangean punya PC sendiri. Luar biasa. Namanya PCNU Kangean. Nah, ini sedikit juga sejarah, tapi saya tidak terlalu paham betul. Tapi ketika kemarin ada acara Haul Masyayikh, kemudian ada kiai yang menjelaskan tentang berdirinya Kangean. Salah satu peran terpenting yang mendirikan PCNU Kangean itu adalah Kiai Haji Hamid Wahid. Kiai Haji Abdul Wahid Zaini, salah satu dewan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kemudian juga salah satu juga yang menggerakkan semangat masyarakat Kangean dalam ber-NU, salah satunya juga oleh Kiai Hasan Abdul Wafi, yang pengarang Salawat An-Nahdiyah. Nah, sejarahnya Salawat An-Nahdiyah ini dikarang oleh beliau sekitar tahun 1997. Kemudian dibacakan oleh beliau di depan masyarakat Kangean, tepatnya di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Ahli Daya, sebagai bentuk menggerakkan semangat masyarakat Kangean untuk ber-NU. Di lain para peran tokoh yang ada di Kangean ya, seperti itu kira-kira. Kalau boleh kita berbagi tokoh-tokoh yang cukup berperan di Kangean selain nama-nama yang sudah disebut oleh Mas Jack tadi, ada tokoh lain tidak? Ada banyak. Kalau kita lihat ke atas sumber keagamaan Kangean, itu ada 2 sumber terbesar. Sepemendek paparan saya, Cak, yaitu dari jalur Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukarejo. Kemudian yang dari Pondok Pesantren Nurul Jadid. Dua kutub besar ini. Kutub besar ini yang cukup mempunyai peranan penting keagamaan yang ada di Kangean. Nah, untuk tokoh-tokohnya ada pondok tertua di Kangean itu namanya Pondok Pesantren Al-Hidayah, yang itu dibangun oleh Kiai Haji Abdul Adim Khalil. Beliau ini santri Kiai Haji As'ad Samsul Arifin yang asalnya dari Raas, kemudian ditugaskan untuk berdakwah ke Kangean, kemudian dijodohkanlah, mempunyai istilahnya berjodoh dengan orang Kangean, kemudian mendirikan Pondok Pesantren Al-Hidayah. Ada juga Pondok Pesantren Mambaul Ulum yang tadi, juga ada Pondok Pesantren Zainul Hasan yang sekarang pengasuhnya Kiai Haji Ahmad Ghazali, yang merupakan orang tua dari Ustadz Muqsid Ghazali yang terkenal di PBNU. Dan banyak pondok-pondok pesantren yang lainnya. Berarti kita sangat sedikit punya peta bahwasanya di Kangean itu masyarakatnya sangat religius sekali,
sangat punya nilai-nilai spiritualis yang cukup kental. Oke Mas Cek, adakah tradisi-tradisi keagamaan di Kangean kalau di Jawa seperti ada nyadranan atau sedekah bumi atau gerbek mulut? Kalau di Kangean ada nggak? Ada. Apa itu namanya? Jadi sebelum panen itu ada istilahnya tekeran. Tekeran. Jadi kerbau yang dikerap, Cak. Jadi bukan sapi. Kerbau. Kerapan kerbau bahasa Indonesia. Ini menyambut masyarakat untuk bertani agar taninya baik dan yang lain-lain. Ini kerapan kerbau. Jadi yang lumrahnya di masyarakat Madura itu kerapan sapi. Nah di Kangean itu ada kerapan kerbau. Dan ini juga sebelum bertanding ada ritual yang diadakan oleh tuan rumah, kemudian ngundang para tetangga, syukuran dan yang lain-lain seperti itu. Ada perayaan kebahagiaan. Bentuk rasa syukur itu ya? Bentuk rasa syukur. Okay. Dan juga dari musik ada juga. Musik ada. Musiknya apa di sana? Jadi ada istilahnya kenteng dumi. Kenteng dumi saya harus belajar teman-teman. Jadi karena Madura itu agak susah ya. Kenteng dumi. Nah itu kenteng dumi itu biasanya alat musik yang dimainkan itu ada gong. Ada gong, kemudian ada trompet yang dari besi. Sangat modern sekali ya. Trompet ya. Gong, trompet, kemudian ada darbuka kalau bahasanya, tapi yang lawas itu, Cak. Oh, kalau di sana ya seperti darbuka tapi yang lawas. Kayak semacam hadra dan yang lain-lain itu. Nah, 3 komponen ini yang biasanya main, sama satu yang baca. Jadi ada kalimat-kalimat yang dibaca, yang ini khas. Yang sebenarnya ini diambil dari kitab Al-Hikam, isinya. Boleh dilafalkan kalau ada yang dihafal? Nah, itu saya kurang paham karena sudah dilafalkan dengan bahasa Kangean. Yang asalnya ini dari kitab Al-Hikam. Karya Ibnu Athaillah Sarkandari ya. Ada orang beli lagi. Oke, kita break lagi kawan-kawan. Oke kawan-kawan, Asap Studio. Tadi kita sampai ke alat musik, ada gong, trompet sama seperti darbuka itu ya. Kalau alat musik itu tadi dengan syair-syair yang diambil dari kitab Hikam karya Ibnu Athaillah Sarkandari, itu biasanya dimainkan ada momen-momen tertentu. Ada momen-momen tertentu. Oh gitu. Seperti apa Mas? Salah satunya ketika ada hajatan. Baik itu ada juga yang dimainkan ketika anak lahiran. Okay. Kemudian ini yang dianggap sebagai bentuk puji-pujian terhadap anak. Biar anaknya tumbuh berkembang dengan baik. Kemudian ada yang dimainkan ketika orang yang mau menikah, sebelum menikah ada juga dimainkan di waktu. Dan bahkan kenteng dumi ini punya semacam kumpulan, Cak. Kenteng dumi saya harus belajar banget. Agak susah. Ada komunitasnya. Yang itu dibungkus dengan keagamaan, Cak. Iya. Jadi tahlilan dulu, kemudian baru memainkan kenteng duminya. Dilanjut dengan orang yang membaca syair-syair Al-Hikam, tapi dibahasakan bahasa Madura. Itu lestari sampai saat ini. Masya Allah, menarik sekali. Selain musik, adakah bentuk kesenian lain sebagai dia medium dakwah, medium berkat umat, sebagai bentuk ritus berdoa untuk tadi seperti mau nikah, anak lahiran, ada yang lain nggak Mas di sana? Kayak semacam sedekah laut. Sedekah laut ada ya? Ada, cuma konteksnya untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Oke, tadi karena keangean juga berasal dari air. Berarti dia seperti pulau yang diliputi dengan air. Oke, Mas Cek. Kalau hari ini kita tahu bahwasanya zaman terus bergerak, digitalisasi tidak bisa terbendung lagi, arus modernis yang semacam hari ini itu, kalau menurut Mas Cek sebagai orang Kangean sendiri, cukup berpengaruh nggak di Kangean? Sangat berpengaruh, Cak. Melihat dari perkembangan anak muda dengan adanya teknologi yang kemudian ini tidak bisa dibendung dengan kita, kemudian ini mempengaruhi pergaulan, mempengaruhi sosial dan yang lain-lain, dan ini dampaknya juga sangat serius di Kangean. Contohnya seperti apa? Secara penampilan, Cak. Penampilan. Okay. Makanya saya kemarin kaget ketika pulang ke Kangean,
kemudian melihat para wanita sudah glowing. Itu yang sangat menggoda sekali. Dan itu sekarang rata-rata karena perkembangan zaman, kemudian produk-produk sudah mulai masuk di Kangean, penampilan sudah mulai seksi, sudah mulai ikut tren-tren yang ada di kota, kemudian glowing pun ikut seperti itu, dan bahkan itu mak-mak gak kalah saing juga mak-mak kaum rating kanan belok kiri. Makanya saya sebagai anak muda bahaya juga ya, melihat wanita yang sekarang istilahnya tidak ada yang jelek. Sudah glowing semua secara penampilan seperti itu, secara sosial pun seperti itu, Cak. Ya, jadi banyak yang game kemudian mempengaruhi sosial, yang dekat merasa jauh, yang jauh merasa dekat, dan yang lain-lain. Dan itu banyak juga. Menarik sekali Kang Yani ternyata, teman-teman. Oke, kita tadi juga mendengar ada alat musik, ada sedekah laut dan lain sebagainya. Sekarang kita beranjak dari nama Kangean, kita tahu kultur keagamaan. Coba kita ingin tahu masyarakat di Kangean itu mata pencariannya itu apa? Untuk mata pencariannya itu banyak sekali, Cak. Jadi kalau yang berada di tengah-tengah Kangean, hasilnya pusat jantung Kangean, itu berdagang. Ya. Kemudian ada yang jadi PNS, kemudian ada yang jadi kuli bangunan dan yang lain-lain. Nah, sedangkan ada yang juga ada yang jadi petani, yang punya sawah di Kangean juga. Ada juga, ini salah satu juga faktor pendidikan yang rendah, Cak. Jadi banyak orang yang putus sekolah, kemudian dia menikah untuk mencukupi kebutuhan, terpaksa untuk merantau ke Malaysia, jadi TKI ya. Jadi TKW. Dan ini banyak sekali di sana. Banyak sekali. Nah, untuk masyarakat pesisir, nelayan. Seperti itu kira-kira. Oke. Mas Jack, dengan kesemuanya tadi itu, Kangean tuh punya moto enggak sih sebenarnya sebagai satu daerah tersendiri? Tadi juga disebutkan kalau di Nahdlatul Ulama dia sangat istimewa, seperti Lasem sama Rembang. Lasem itu kecamatan tapi juga jadi PC sendiri. Apa sih sebenarnya moto di Kangean itu? Kalau kita masuk satu kota, Demak kota wali, kan ada moto-moto yang seperti itu. Madiun kota gadis gitu. Atau gadis apa itu? Nah, kalau di Kangean sendiri apa? Kalau Kangean terkenal dengan istilahnya Pulau Cukir. Jadi penghasil ayam cukir. Kalau bahasa Kangeannya tarata. Ayam cukir. Ayam tarata kalau bahasa ayam tarata itu di Google ada ya? Ada. Nanti saya tampilkan teman-teman. Dan itu ayam yang menjadi ikonik Kangean. Dan itu salah satu juga karya alam Kangean terbaik sih Indonesia. Ayam cukir itu. Ayam cukir. Itu jenisnya seperti ayam broiler atau ayam jago atau ayam apa? Ayam jago. Jadi perkawinan antara ayam hutan sama ayam kampung, kemudian melahirkan ayam tarata yang suaranya sangat bagus sekali. Ayam tarata. Ayam tarata bagus sekali. Menarik. Kemudian diistilahkan dan dikenal dengan istilah Pulau Cukir karena bunyinya ayamnya cukir. Teman-teman harus tahu itu. Ini bukan kita ngomongin pondok cukir di Jogja. Ki Ali ya, beda. Jadi suaranya seperti itu dan itu menjadi kemudian karakter yang khas di sana ya. Dan sampai saat ini meskipun agak mulai punah, Cak. Tapi itu masih ada orang yang merawat, kayak ada lomba dan yang lain-lain untuk menjaga melestarikannya. Ayam cukir itu besar nggak Mas? Besar, kayak ayam jago seperti itu, Cak. Kalau dia dimasak itu enak nggak sih? Nah, itu kurang paham. Mungkin dimasak pun tetap enak karena tapi juga banyak masyarakat yang eman memasak. Enggak itu ya. Enggak. Karena ini dikenal juga sebagai identitas kita. Ayam cukir. Harganya juga mahal. Mahal. Bisa sampai jutaan ketika bagus. Ayam cukirnya itu ya. Luar biasa ternyata teman-teman Kangean itu. Oke, kita kembali lagi kepada satu hal yang saya kira juga sangat fundamental dalam hidup hari ini. Madura dikenal dengan sebagai kota yang santrinya cukup kuat, cukup kental. Saya juga ingin mengulik itu dengan Mas Jack terkait Kangean itu sendiri. Mas Jack, kita tahu hari ini dengan arus digitalisasi yang sedemikian rupa, tentu saja kawan-kawan di Kangean pun seperti yang Mas tadi bilang, perempuannya, ibu-ibunya sudah pergaulan sosialnya berubah, cara penampilannya berubah. Sementara untuk pilihan
keagamaan sendiri kalau di Kangean, apakah masih tetap seperti yang Mas tadi bilang condong ke Nahdlatul Ulama, atau sudah terpengaruh dengan paham-paham yang hari ini kita tahu, kita klik YouTube, klik apapun itu begitu luar biasa menghantam kita, paham-paham yang kurang jelas lah, saya kira seperti itu. Kalau di Kangean? Kalau di Kangean tetap Nahdlatul Ulama yang terkuat, karena juga yang notabene masyarakat Nahdlatul Ulama, kemudian juga dari PCNU juga sendiri ada gerakan-gerakan yang mengkalter gerakan-gerakan di luar paham yang merusak orang beragama di Kangean. Okay. Salah satunya juga dilakukan oleh teman-teman IPNU dan YPPN. Okay. Gerakan realnya seperti apa, Mas? Kalau teman-teman bisa tahu nanti. Kalau di IPNU dan di YPPN itu ada sebagai bentuk real gerakan mereka, itu terjun ke lembaga-lembaga untuk mengedukasi mereka. Oke. Kemudian juga membentuk komisariat-komisariat di sekolah-sekolah yang berbasis Nahdlatul Ulama. Untuk menjaga Sunnah wal Jamaah ya. Menarik sekali teman-teman. Di Kangean juga muncul banyak pemikir seperti yang tadi bilang Pak Maqasid Ghazali juga dari sana dengan berbagai macam sudut pandangnya yang tajam dan juga kontroversinya tentu saja itu sudah sangat biasa. Mas Encek, apakah pemuda hari ini masih tertarik belajar agama di sana? Sangat tertarik ya. Jadi orang sekarang yang terjadi di masyarakat itu rata-rata ketika lulus SD sudah dimondokkan anak. Oh, di pesantren kan? Di pesantren kan anak. Meskipun ini juga angkanya tidak terlalu tinggi, tapi cukup banyak. Cukup banyak dan bahkan sekarang pun mulai tumbuh di masyarakat bahwasanya ketika anak saya lulus SD di pesantren kan melihat pergaulan bebas yang begitu merajalela di Kangean. Seperti seolah-olah wajib gitu ya berarti. Wajib mondoknya. Tapi juga banyak yang tidak mondok. Oke. Karena hari ini juga kita tahu kadang-kadang orang tua itu kalau ngomong pesantren itu agak mengkhawatirkan. Kalau ada anaknya nakal itu selalu dia bilang kalau kamu nakal saya pondokkan. Tapi kalau kamu pintar saya masukkan sekolah negeri itu. Seolah-olah pondok itu tempat buangan. Itu saya sangat marah kalau dengar gitu. Kok ngawurnya, Mbak? Kalau kamu pintar nanti saya pondokkan loh, Nak. Itu kan menarik. Kamu nakal saya pondokkan. Wah, itu kurang ajar itu. Itu kurang ajar. Mance. Oke, sekarang Mas Jack juga tinggal di Jogja dan sedang kuliah di UIN juga menempuh pasca sarjana ya. Pasca sarjana. Teman-teman Kangean sendiri yang di Jogja khususnya di lingkaran Mas Jack itu banyak nggak sih yang belajar di Yogyakarta? Lumayan banyak. Yang menarik dari Jogja apa sebenarnya? Kok mau ke sini gitu? Jadi kalau mau berbicara tentang mengapa kok Jogja itu sangat menarik dan seksi bagi masyarakat Kangean, meskipun secara angka mahasiswa yang kuliah di Jogja itu relatif rendah. Karena kita termotivasi bahwasanya orang yang kuliah di Jogja ini dengan pemikirannya yang sangat tajam, kemudian kota pendidikannya yang sangat terkenal, dan bahkan lulusan-lulusan yang di Jogja ini mampu memberikan kontribusi di masyarakat Kangean. Kemudian banyak anak muda yang tertarik kuliah di Jogja. Menginspirasi. Ya? Padahal Kangean itu sudah sangat kota rindu loh. Sangat kota rindu. Harusnya Jogja itu yang ke Kangean. Dan bahkan ini bahasa guyonnya teman-teman Jogja. Teman-teman Jogja itu lebih unggul dari teman-teman yang lain kayak di Malang, kayak di Surabaya dan yang lain-lain. Ada stigma yang ada stigma itu secara wacana, gerakan dan yang lain-lain. Tapi untuk saat ini karena kondisi Covid, kemudian semangat teman-teman pemuda dan mahasiswa berkurang. Nah, ini juga ikut berkurang semangat semesta. Luar biasa. Yogyakarta mau menarik sebuah pulau yang punya nama filosofi kerinduan, itu diusung ke sini. Artinya Jogja menjadi kota yang dirindukan banyak orang juga, mungkin karena banyak orang Kangean juga. Jangan pede kalian ya. Oke. Mas Jack, kita sedikit agak mungkin hari ini orang dikatakan berbicara negara itu mulu-mulu bagi anak muda. Tapi saya ingin juga tahu sedikit pandangan Mas Jack, sependek pengetahuan Mas Jack atau sepanjang pengetahuan Mas Jack pun terserah, terkait situasi hari ini di Indonesia.
kita tahu banyak hal yang bagi orang-orang yang awam mungkin kok seperti ini ya, kok seperti itu ya. Dimulai, kalau kita tarik lah sederhananya, dimulai Pilpres kemarin dan sampai hari ini seolah-olah itu kok nggak rampung-rampung. Mas Encek sebagai seorang mahasiswa melihat fenomena Indonesia hari ini itu apa sebenarnya? Menurut pandangan saya secara pribadi aja, semuanya bermula karena politik. Kemudian yang itu menjadikan tatanan kita berubah. Iya. Dari yang baik kemudian menjadi kurang baik dan yang lain-lainnya. Sehingga tatanan negara ini nggak stabil. Meskipun pada akhirnya politik ini menjadi alat stabil negara dalam bernegara. Tapi menurut saya pribadi juga ya, untuk istilahnya kita sebagai penerus bagi anak muda, bagi saya secara pribadi, saya lebih tertarik kepada membenahi diri. Ketimbang kita berbicara tentang negara seperti ini, kemudian perlu ini dan seperti itu. Saya lebih tertarik kepada diri saya sendiri untuk membenahi diri saya. Karena kitalah yang akan nanti menggantikan ke depannya. Tidak mulu berbicara tentang negara dan yang lainnya. Karena sumber daya manusia itu yang terpenting bagi saya. Tapi tetap optimis dia melihat. Tetap optimis. Okay. Apapun bentuknya, Indonesia terkenal dengan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Teman-teman, ada satu pesan juga, kita kembali untuk membenahi diri kita sendiri, ibda bin nafsi, kembali kepada diri kita masing-masing, yang nanti pun pada gilirannya ketika diri kita sudah bisa berbenah dan menjadi orang yang kira-kira baiklah, itu nanti ketika keluar dalam konteks yang lebih besar, insya Allah bawa kebaikan juga ya. Oke, Mas Encek, ini yang terakhir, cita-citanya sampean itu sebenarnya apa? Cita-cita saya secara pribadi ingin jadi orang kaya aja. Ingin jadi orang kaya. Amin. Jadi saya kenapa kok ingin jadi orang kaya? Beranggapan bahwasanya orang kaya punya peluang banyak untuk berbuat kebaikan. Karena juga saya secara pribadi ketika jalan-jalan di malam hari miris melihat orang di pinggir jalan tidak makan, karena juga salah satunya faktor pendidikan, dan faktor pendidikan ini juga salah satunya faktor ekonomi. Dia tidak bisa mengenyam pendidikan karena faktor ekonomi dan yang lainnya. Nah, ini yang menjadi saya terenyuh hati untuk menjadi orang kaya. Nah, nanti ketika saya ditakdirkan untuk menjadi orang kaya, ingin membantu orang-orang sekitar saya untuk lebih baik ke depannya. Itu teman-teman. Karena aja ungkapan juga kadzal faqr ayyakuna kufr. Itu pesan-pesan yang sangat mendalam dari Mas Encek, dari Kang Ian. Ingin jadi orang kaya, jadi orang muslim, orang mukmin, gak ngerepotno koncone sing liyane, kira-kira ngono ya. Tapi ketika syukur bisa membantu. Ketika kita punya sesuatu yang berlebih, kita kaya, kita bisa meringankan orang-orang yang kita anggap merepotkan itu. Ya ini banyak orang repot. Ya Allah. Oke teman-teman, kita akhiri obrolan sore menjelang malam bersama Mas Encek. Jangan lupa sekali lagi like, subscribe dan komen. Khususnya teman-teman kangen yang lihat ini ya. Dan sedikit pengumuman juga, saya sedang berada di warung Warmindo Cak-Cek di daerah Gowo ya Mas. Di daerah Gowo, dan teman-teman yang dari utara, yang di Jakarta, kalau kamu ingin merasakan masakan kangean, masakan kerinduan, main ke Warmindo Cak-Cek. Nanti juga ada nobar ya Mas ya? Nobar, ada nobar. Buka jam berapa sih, Mas? Untuk saat ini buka dari jam 12 sampai jam 12 malam. Nah, oke. Itu teman-teman. Dan besok saya akan coba ngulik, ada kawannya dari Mancek juga, dari Kangen juga. Dari Kangen juga. Ini orang sana datang ke sini, ngajar di sini. Pakai surjan, pakai ini menarik. Ini sangat kontemporer, kata orang kesini, sangat kontemporer. Semoga informasi yang kita bagi terkait Kangean, apa itu Kangean, bagaimana masyarakat Kangean, culture, corak, kebudayaan, keberagamaannya dari Mas Encek bisa bermanfaat lagi teman-teman semua. Jangan lupa ngudut. Kalau akunnya Babi Aldo, jangan lupa ngopi. Babi Aldo Segaf itu, kalau kita jangan lupa ngudut. Sampai jumpa dan bertemu kami kembali di obrolan-obrolan yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jek.